Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah semuanya yang semoga senantiasa terlimpah rahmat, hidayah, dan maghfirahnya. Meneruskan kajian sebelumnya mengenai poin-poin yang harus dipenuhi manakala seseorang itu kemudian mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya, kemarin sudah disampaikan bahwa poin-poin yang harus terdapati pada seorang yang bersaksi, pertama adalah dia harus tahu akan sesuatu yang disaksikan. Karena memang yang disaksikan itu adalah Allah, maka seorang syahid atau seorang yang bersaksi itu harus tahu apa yang ia saksikan, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Kemudian setelah tahu baru kemudian yakin atau beriktikad. Nah, poin selanjutnya adalah baru mengimani. Oleh karenanya materi yang selanjutnya adalah perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh seorang yang bersaksi, orang yang hendak masuk agama Islam dengan secara totalitas adalah poin selanjutnya, as-sidqu al-munafi lil kadhibi. Artinya harus jujur, didasari dengan sebuah kejujuran. Untuk apa? Untuk menghilangkan kedustaan atau kebohongan. Jadi syahadat itu harus didasari dengan ilmu, tahu, yakin, kemudian jujur. Artinya apa yang diucapkan oleh lisan itu harus nyambung terhadap sesuatu yang ada di dalam hati. Artinya di dalam hatinya itu maksudnya apa? Di dalam hati orang yang benar-benar ingin masuk agama Islam secara totalitas adalah di dalam hatinya itu adalah tahu, sehingga hatinya tahu, lisannya mengucapkan, maka disitulah terjadi sinkron atau ketersambungan, kesesuaian. Karena kalau kemudian lisannya mengucapkan sementara di hatinya tidak ada pengetahuan atau makrifat kepada Allah, maka apa yang diucapkan seseorang terkait dia bersaksi menyaksikan Allah kok di hatinya tidak tahu, maka itu nanti akan terjebak kepada kebohongan atau kedustaan. Nah, dampak dari kebohongan kedustaan ini siapa yang akan merugi? Tentunya orang itu sendiri. Allah tidak mungkin bisa dibohongi, tetapi orang itu membohongi dirinya sendiri. Sehingga sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang bersaksi yang ingin masuk agama Islam secara kafah adalah sidqu, jujur. Ya, jujur bahwa hatinya tahu. Kalau tidak tahu itu bagaimana? Ya harus cari tahu, karena awaluddin itu ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Kalau tidak kenal Allah kemudian disuruh bersaksi, bisa jadi itu fenomena Islam atau beragama hanya karena faktor keturunan. Itu begitu. Jadi harus jujur. Antara lisan dan hati itu kemudian sinkron. Inilah kejujuran. Kemudian poin selanjutnya yang harus dimiliki atau potensi yang harus dimiliki oleh orang yang bersaksi yang ingin benar-benar masuk Islam adalah, selanjutnya poinnya adalah al-ikhlas al-munafi lisyirki, yakni didasari dengan kemurnian atau keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan atau menduakan. Maksudnya bagaimana? Bahwa keyakinan mengenai keberadaan Allah atau keesaan Allah itu pun harus dilandasi kemurnian di dalam hati, bahwa hanya Allah lah yang ada, tiada sekutu, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menandingi keberadaan Allah. Keikhlasan ini, kemurnian ini bertujuan apa? Al-munafi lisyirki, untuk mengantisipasi terjadinya kesyirikan atau menduakan keberadaan Allah dengan sesuatu apapun juga, termasuk pengakuan-pengakuan adanya orang yang bersaksi. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintah, ya, mereka itu tidak diperintah kecuali supaya menghambakan diri kepada Allah, mukhlishina, serta memurnikan, ya, memurnikan penghambaan itu hanya kepada Allah. Hunafa artinya dengan condong, wa yuqimus shalah, kemudian mereka mau mendirikan sholat, wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang kokoh. Jadi setelah syahadah bersaksi, maka kemudian praktek daripada syahadah atau aplikasi dari syahadah adalah sholat itu sendiri. Jadi syarat orang baik dan benar bisa melaksanakan sholat itu manakala dia sudah baik dan benar bersaksi, tahu, benar-benar ngerti akan adanya Allah. Inilah ya agama yang kokoh. Selanjutnya adalah al-qabul al-munafirat, didasari dengan rasa penerimaan yang menghilangkan penolakan. Artinya seseorang yang mengucapkan syahadah ini harus diiringi rasa penerimaan, ya. Jadi seyogyanya seorang yang memang mengaku muslim, ya, ini harus menerima kalimat tauhid ini dengan hati dan lisan tanpa menolaknya. Artinya menolak itu dalam artian menolak keberadaan Allah. Siapa yang menolak keberadaan Allah adalah orang-orang yang menyekutukan atau menandingi keberadaan Allah. Dan mereka menyombongkan diri. Kenapa mereka menyombongkan diri? Karena mereka mengaku-aku ada diri, sehingga tidak mau menerima kedirian Allah atau keberadaan Allah yang mutlak, meliputi lahir batin alam semesta, meliputi lahir batin manusia. Inilah bahwa dapat disimpulkan bahwa syahadat ini benar-benar menghilangkan kesyirikan, ya, artinya menduakan adanya Allah, bahkan sampai pengakuan adanya manusia ini harus dibumi hanguskan, karena ini bibit kesyirikan. Begitu juga bahwa mengaku-aku adanya manusia itu juga bibit kesombongan. Kemudian poin yang terakhir, saya anggap cukup sekian dulu, yaitu al-inqiyad al-munafil imtina wa tarki wa ta'amil amal. Al-inqiyad ini adalah ketundukan, ya, kepatuhan terhadap konsekuensi syahadat, sehingga dapat meniadakan atau menghilangkan sikap penolakan, menjauh dan tidak mau beramal sesuai dengan apa yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang telah bersaksi. Jadi syahadat ini memiliki konsekuensi dalam segala aspek kehidupan seorang yang muslim mengaku Islam. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah haruslah patuh terhadap syariat aturan-aturan Allah Ta'ala. Syarat ini adalah mengenai tata cara ibadah fisik atau kemudian amal lahir. Kemudian secara kesadaran ruhani atau kesadaran hati adalah berserah diri kepadanya. Artinya bahwa seorang muslim itu harus mengembalikan pengakuan dirinya, dikembalikan kepada dirinya Tuhan, karena memang yang ada itu hanya Tuhan. Nah, ini pernah disinggung dalam surat Luqman ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi 'aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya, menyerah kepada Allah, orang itu menyerahkan pengakuan-pengakuannya, keberadaan dirinya diserahkan kepada dirinya Allah, zatnya Allah atau adanya Allah, sementara orang itu serta terus berbuat kebaikan, maka sesungguhnya orang yang demikian itu berpegang teguh kepada tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Bahkan karenanya bahwa pengakuan-pengakuan yang ada di dalam diri manusia itu semestinya harus disudahi, karena memang yang ada itu hanya Allah. Nah, kami tutup dengan hadis riwayat Tabrani yang mengatakan la yu'minu ahadukum, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi, bahwa tidaklah sempurna iman kalian sebelum sampai hawa nafsu, ya, hawa nafsu itu kemudian tunduk mengikuti ajaran yang aku bawa. Sehingga yang suka mengaku-ngaku
mengaku ada diri, mengaku kedirian, sombong, menyekutukan adanya Tuhan, itu adalah hawa nafsu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.